Sahabat istimewa di mana saja berada, kembali dari ruang museum keistimewaan, kita menyapa sahabat istimewa. Semoga pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat tanpa kurang sesuatu apapun. Dari ruang museum keistimewaan, kita akan mengupas tentang keistimewaan, dinamika keistimewaan. Di tangan saya ada buku dengan judul Meneguhkan Tahta untuk Rakyat. Buku ini memberikan inspirasi saya kira bagi siapa saja. Maka undang-undang keistimewaan yang hari ini telah disahkan tidak mungkin akan menjadi sesuatu tanpa perjuangan warga masyarakatnya. Sekali lagi, warga masyarakat sebagai bentuk respon terhadap sultan yang meneguhkan tahtanya untuk rakyat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba kupas peran warga masyarakat, khususnya masyarakat seniman dan budayawan. Yang pada kesempatan ini kita akan mengulik lebih jauh tentang warga masyarakat, khususnya warga seniman dan budayawan dari Kabupaten Bantul. Di samping saya sudah ada Romo Sigit Sugito. Beliau adalah seorang yang menjadi bagian penting untuk bersama-sama memberikan pemikirannya dengan bentuk tulisan, karya sastra, dan gerakan-gerakan yang dilakoninya. Untuk itu, kita akan bertanya-tanya tentang apa sebetulnya yang dilakukan seniman dan budayawan khususnya warga Bantul dalam konteks untuk mempertahankan keistimewaan sehingga disebutlah undang-undang keistimewaan itu. Romo Sigit, ya, apa yang terjadi pada waktu itu? Dan apa pentingnya seniman dan budayawan ikut terlibat dalam konteks meraih undang-undang keistimewaan? Ya, terima kasih Mas Haji. Bahwa seniman di Bantul waktu itu memang sangat guyup, ada namanya Paguyuban Teater Bantul. Dan kebetulan saya mengelola salah satu anggotanya namanya Sanggar Studi Teater dan Sastra Sila yang berbasis di Kampung Jotawang. Sanggar yang kami kelola itu bukan hanya menggerakkan, melihatkan ruang-ruang seni dan budaya, tapi kita menjadi ajang ruang untuk bertemu siapa saja, mengobrolkan apa saja, baik sosial, politik, hukum, dan lain-lain. Karena itu bagian dari pengkayaan untuk kita menggagas sebuah karya-karya yang akan kita hadirkan. Waktu itu pasca gempa, kita dikejutkan oleh satu statement dari Presiden. Waktu itu yang beliau berbicara soal demokrasi di Indonesia itu harus sama, tidak ada yang tidak istimewa, harus sama. Ini menjadi pergunjingan di kalangan masyarakat, terutama juga di Bantul, bahwasanya ini gawat bagi satu kondisi keistimewaan DIY, karena jika itu diamini oleh seluruh anggota DPR dan MPR, keistimewaan kemungkinan akan hilang. Inilah yang menjadi satu pintu ketika kita banyak ngobrol dengan semua elemen masyarakat. Kebetulan waktu itu Bantul dipimpin oleh Bapak Idham Samawi, ada namanya APDESI, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia, yang waktu itu diketuai oleh Jiono. Kita bertemu dengan para lurah, ada Endro Sulastomo, ada Pambudi, ada Untoro Haryati, ada Fatoni, Rustam Fatoni, dan banyak lurah-lurah dan tokoh-tokoh masyarakat ngobrol bagaimana kira-kira situasi ini kita gelindingkan. Jadi kita berdiskusi berkeliling dari berbagai kelompok. Ada di rumah Untoro Haryati, ada di sanggar saya, ada di rumahnya Endro Sulastomo, ada terus. Akhirnya kita sekitar awal 2007 kita melakukan aksi di Jakarta yang dikoordinir oleh APDESI, dan seniman dilibatkan. Di situ ada unsur petani, ada banyak lah. Seniman itu waktu itu di Bantul selain ada Paguyuban Teater Bantul juga ada namanya Paseban, Paguyuban Seniman Bantul. Ini tokoh-tokohnya ada Bambang J. Prasetyo, ada Udi Supriyanto, ada Hartono,
ada Angger Jatiwijaya. Mereka mencoba untuk ikut terlibat dalam proses pergerakan waktu itu. Dan saya kebetulan waktu itu diminta untuk membuat sebuah puisi yang bisa dibacakan di DPR MPR. Dan puisi saya kalau nggak salah ingat judulnya Sang Senopati, saya bacakan di depan DPR MPR yang waktu kita diterima oleh Gusti Kanjeng Ratu Hemas selaku representasi dari DPD dan Ginanjar Kartasasmita dari DPR. Saya kira itu Mas Haji. Baik, sahabat istimewa, sebuah perjuangan tentu tidak hanya sekedar berjuang, ada cita-cita bersama yang akan diraih. Kita akan bertanya sebetulnya apa cita-cita dari masyarakat seniman budayawan Bantul pada waktu itu. Kenapa berjuangnya itu seakan sungguh-sungguh? Romo Sigit, apa kepentingan seniman dan budayawan sehingga memperjuangkan itu dengan pergi ke Jakarta, Romo Sigit membacakan puisi dan sebagainya? Kepentingannya apa? Ini kan sebagai salah satu kontribusi sebagai warga Mataram, karena di wilayah di ini kan daerah Telatah Mataram. Jadi keistimewaan itu tidak bisa lepas dari sejarah itu, dan sejarah NKRI juga tidak bisa dilepaskan dari Nagari Ngayu Soekarno Hadiningrat yang waktu itu ada amanat 5 September yang oleh Mersa Dalem Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paduka Pakualam yang ke-8, namanya amanat 5 September, bahwa Ngayogyakarta bergabung tapi tidak melebur. Artinya bahwa memang menyokong berdirinya NKRI. Ini salah satu salah satu bentuk nasionalisme yang memang dibungkus dengan garis Mataram. Jadi ada memang uniknya di situ. Jadi daerah istimewa Yogyakarta itu tidak hanya sebuah daerah yang disebut daerah istimewa, tapi kalau dalam kita melihat atau mendengarkan lagunya Jogja-Jogja, itu kan ada orang-orangnya. Istimewa itu tidak hanya daerahnya, tapi istimewa orang-orangnya. Kita bukan terus mempresentasikan bahwa kita istimewa, tapi bagaimana untuk mempertahankan seluruh rakyat Yogyakarta ini punya identitas kultural yang istimewa, karena seluruh masyarakat Jogja ini adalah masyarakat yang kalau ditilik dari sejarah masa lalu adalah punya darah juang, darah kejuangan. Artinya semangat voluntarisme, semangat kerelawanan itu memang tumbuh di seluruh hati masyarakat Jogja. Dan seniman melihat itu menjadi satu rasa kebersamaan di daerah istimewa Jakarta. Itu kekuatannya di situ. Semangat kerelawanan, gotong royong, golong gilik, itulah sebetulnya yang diharapkan seniman, bahwa Jogja harus adem ayem tanpa gejolak. Gitu Mas Haji. Oke. Sahabat istimewa, lagu Jogja-Jogja waktu itu menjadi semacam lagu wajibnya teman-teman yang berjuang untuk merebut keistimewaan. Dalam konteks ini adalah menetapkan di dalam undang-undang. Baik, Jogja-Jogja itu adalah sebuah karya dari Marzuki yang tergabung dalam Jogja Hip Hop Foundation. Oke, kita berterima kasih kepada Marzuki yang waktu itu telah memberikan nuansa tersendiri sehingga semangat berjuangnya menjadi lebih dinamis dengan adanya lagu itu. Untuk yang selanjutnya saya kira keistimewaan sudah menjadi milik kita, dan itu sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dulu, disebutlah daerah istimewa Yogyakarta. Tapi diundangkan baru pada tahun 2012 kalau tidak salah. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam undang-undang itu ada berbagai hal untuk mengatur, sekali lagi tujuannya adalah kesejahteraan. Diantaranya pada Romo Sigit Sugito yang waktu itu menjadi salah satu elemen yang bergerak untuk merebut keistimewaan. Romo Sigit, apakah undang-undang keistimewaan secara implementatif telah memberikan yang disebut perubahan dalam konteks kesejahteraan, sosial budaya, dan berbagai hal
yang ada dalam undang-undang keistimewaan tersebut? Kalau kita membicarakan implementasi dari undang-undang keistimewaan tersebut memang secara maksimal belum. Artinya masih banyak catatan yang perlu menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga masyarakat. Memang ruang lingkup yang diampu oleh undang-undang keistimewaan adalah 5 kewenangan itu, tapi yang paling penting adalah yang digarisbawahi adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Waktunya kita masih berusia 8 tahun, nanti sewindu di tahun 2020. Ini yang menjadi satu PR kita bersama agar ikutan dari hadirnya undang-undang keistimewaan kan ada dana AIS. Karena dana AIS itu hari ini kalau nggak salah kutip sekitar 1,2 triliun. Tentu tidak akan cukup untuk bisa ke seluruh masyarakat Jogja apa itu dana AIS. Ya, ini menjadi salah satu PR besar dari pengampu dana AIS agar masyarakat butuh sosialisasi, butuh informasi dana AIS yang sekian itu untuk apa, kemana, dan capaiannya kayak apa. Ini penting karena bahwa undang-undang keistimewaan itu lahir dari gerak seluruh rakyat, seluruh elemen masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi sekali lagi ini tanggung jawab besar kita, tidak hanya menunggu dana AIS hadir, tapi bagaimana kita punya karya, kita punya kreasi, kita punya sesuatu yang kita olah, kita hadirkan, ya akhirnya menjadi satu hal yang dana AIS punya kewajiban untuk membiayai. Kalau soal petani harus membuat inovasi, misalnya ada lumbung pangan Mataraman misalnya. Kalau di dalam dunia seni harus ada karya-karya yang hadir. Apapun, di dunia pendidikan juga harus ada inovasi-inovasi yang itu memang harus, misalnya kurikulum soal pembangunan karakter yang belum diampuli pendidikan sekarang itu juga harus diberi dana AIS daerah begitu. Jadi ya kita pinter-pinter saja lah dalam konteks karena ada birokrasi yang memang mengurusi itu, ada masyarakat yang membutuhkan. Ya ini kira-kira harus bukan dikunci lah, ada komunikasi kira-kira begitu. Baik, sahabat istimewa, sejatinya perjuangan tidak berhenti dalam satu titik tertentu. Perjuangan adalah tanggung jawab kita bersama. Pertama untuk meraihnya, mengawalnya, dan mengimplementasikan. Warga masyarakat siapapun itu harus memperjuangkan, di mana undang-undang keistimewaan tetap harus hadir di Jogja. Implementasinya adalah mensejahterakan warga masyarakat Jogja. Dari Museum Keistimewaan, salam sahabat istimewa. Terima kasih, Mas Sigit. Terima kasih.